Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa bihi nasta'in wala uridun biwadin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkumpul malam ini untuk melanjutkan acara kita yaitu workshop mengenai lesson study. Sebelum kita memulai acara, hendaknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Puri Pramudiani dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilajah hazan ali hazza wa makuna lina tadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yopi sebagai ketua tim kami, Pak Ishak, Pak Subhan yang sebentar lagi bergabung. Teman-teman mahasiswa, terima kasih. Ini mudah-mudahan tidak bosan melihat saya di layar kaca. Ini merupakan program lanjutan ya, dari kemarin kita sudah melaksanakan workshop PTK. Alhamdulillah saya sudah melihat produk dari Bapak Ibu. Alhamdulillah sebagai langkah awal itu sudah cukup bagus ya, tinggal nanti kalau misalkan bisa dilanjutkan menjadi sebuah artikel PTK yang utuh itu lebih bagus gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita bertahap. Dan ini mohon maaf, ini hanya selang sehari kita lanjut ke workshop lesson study, yang mana memang karena memang juga seperti yang disampaikan oleh Pak Yopi, kita juga punya target laporan. Mungkin Oktober ini kita sudah mulai akan dimonef laporan, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini sekali lagi mengganggu waktu Bapak Ibu di malam hari yang harusnya memang beristirahat dan bercengkrama dengan keluarga, tapi mudah-mudahan sama-sama ya amal ibadah kita menimba ilmu. Saya pun ikut belajar bersama Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini dilancarkan, amin. Terkait dengan materi hari ini, sebetulnya jujur Bapak Ibu saya bukan expert lesson study ya, tapi saya memang pernah ikut bergabung di dalam tim lesson study ketika lesson study baru dilahirkan. Waktu itu tahun sekitar, karena saya waktu itu pas, jadi saya pernah tergabung di lesson study di UPI. Waktu itu saya masih semester berapa ya, semester 4 kalau nggak salah, semester 4 waktu kuliah S1 ya, sekitar tahun 2006 ketahuan usianya ya, sekitar tahun 2006, di mana lesson study itu baru di launching ya, artinya di UPI sendiri saat itu menjadi salah satu LPTK yang menjadi mitra yang mendapatkan dana hibah dari JICA, sehingga memang saat itu saya membantu Pak Dekan, saat itu Pak Sumar, saat itu dekannya, membantu di tim lesson study. Jadi sedikit banyaknya ya pernah mengikuti gitu ya, hanya kalau dibilang expert sih tidak. Oleh karena itu nanti insya Allah akan bergabung bersama kita yang betul-betul praktisi di lesson study dan sudah hadir sepertinya Pak Ahmad, selamat datang. Ini terima kasih, beliau ini adalah yang sering mendampingi Pak Sato ya, kalau Pak Manabu Sato ya, yang memang cukup terkenal dalam bidang lesson study, expertnya lesson study. Jadi terima kasih Pak Ahmad, kalau saya biasanya manggilnya Mas Ame ya, sudah hadir. Ini insya Allah nanti pada saatnya akan sharing bersama kita. Mohon izin sedikit ya Pak Ahmad, ada sedikit opening dari saya ini terkait dengan materi kita hari ini, karena saya lihat dari Google Form yang telah diisi oleh Bapak Ibu. Ini mohon izin Mas Ame, ini kita ini adalah Bapak Ibu guru, ada juga dosen yang memang tergabung menjadi mitra penelitian kami. Tim saya sendiri di sini ada Pak Yopi, ketua saya, Pak Dr. Yopi Wahyu Purnomo. Ini ada juga Pak Ishak, ada juga Pak Subhan yang memang berlatar belakang dari pendidikan matematika. Jadi memang guru-guru yang tergabung di sini juga memang guru-guru matematika semua ya, dari guru jenjang SD dan jenjang SMA. Ada juga Bu Yesi, Pak Kosasi, ini rekan sejawat kami di UHAMKA. Baik, sedikit
mungkin sebagai pengantar dari saya tentang materi hari ini yang nanti mungkin akan disampaikan oleh expertnya ya, Pak Ahmad yang sudah bergabung bersama kita. Baik ya, materi kita hari ini tentang lesson study sebagai salah satu model pembinaan profesi pendidik. Di sini lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun learning community. Di Google Form yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu juga ada yang kan kami ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu mengenal lesson study. Sebagian besar memang menjawab belum mengenal dan belum pernah melakukan lesson study, kecuali Bu Setiarsi ya. Bu Tiar mudah-mudahan sudah bergabung dan nantinya pada saatnya kita juga akan minta Bu Tiar untuk sharing pengalaman karena Bu Tiar ini pernah menjadi guru inti yang mana saat itu diklat LPMP ya Bu Tiar. Nanti mungkin akan sharing pengalamannya terkait dengan lesson study. Ada juga yang menyebutkan di Google Form itu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang lesson study, katanya pembelajaran berbasis grup ya, grup discussion antar guru-guru. Nanti bisa dikonfirmasi ya oleh Pak Ahmad nanti seperti apa. Nah, di sini yang menjadi ciri khas lesson study itu kalau misalkan kita bicara lesson study pasti orang langsung berpikirnya plan, do, see. Plan, do, see. Apa itu plan? Planning yaitu perencanaan. Ada juga do, pelaksanaan, dan see, refleksi. Ini yang nanti akan kita lakukan di akhir workshop. Seperti biasa Bapak Ibu nanti di akhir kita akan men-share satu link yang mana Bapak Ibu akan mencoba melakukan skema ini. Plan-nya seperti apa, do-nya seperti apa, see-nya seperti apa. Seperti halnya yang kita lakukan pada saat workshop PTK kemarin. Insya Allah 3 peserta yang beruntung atau terbaik akan mendapatkan merchandise lagi, buku dari Pak Yopi ya, edisi terbaru. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di akhir sampai akhir nanti karena kita akan melakukan workshop ini dan siapa tahu sekarang yang Bapak Ibu yang beruntung ya yang mendapatkan merchandise buku Pak Yopi ini masih langka nih yang edisi terbarunya. Apa itu perencanaan? Terdiri dari ini ya, ada identifikasi masalah, didiskusikan dalam community learning, sumbangan pemikiran terhadap masalah, menyusun lembar observasi, menyusun perangkat pembelajaran bersama-sama ya. Perangkat pembelajaran itu kan Bapak Ibu sudah mengenal ya, apa saja ini makanan sehari-hari Bapak Ibu sebetulnya, RPP, LKS, media, instrumen, dan lembar observasi. Saya singkat-singkat saja ya karena nanti mungkin waktu akan saya berikan lebih leluasa kepada Pak Ahmad. Di sini ada do, pelaksanaan, guru mengimplementasikan perencanaan. Kalau tadi ya Bu Tiar sebagai guru inti yang pernah melakukan lesson study, di sini Bu Tiar pernah mengimplementasikan perencanaan yang sudah didiskusikan oleh tim. Nah, guru yang lain mengamati observasi praktik pembelajaran dan di sini juga ada keterlibatan dosen atau kepala sekolah sebagai pengamat. Saya sendiri sekarang di UHAMKA tergabung di dalam tim lesson study. Beberapa kali kita sudah menjalankan ini, yang mana 2 tahun yang lalu saya menjadi observer atau pengamat untuk dosen intinya itu. Jadi sama ya, kami juga di UHAMKA di tingkat universitas juga melakukan ini. Dan tahun ini saya kebetulan ditunjuk menjadi salah satu dosen yang menjalankan PDS untuk pelaksanaan lesson study. Rencananya kita akan melaksanakan di bulan Maret, hanya sayang sekali keburu pandemi, jadi masih tertunda Bapak Ibu untuk pelaksanaan lesson study ini. Padahal kami kemarin sudah siap ya timnya melaksanakan, hanya mudah-mudahan nanti setelah pandemi bisa terrealisasi lagi program kelanjutannya. Dan ada refleksi di sini, ada diskusi guru, pengamat dipimpin oleh kepala sekolah, ada komentar-komentar dari pengamat, ada masukan dari pengamat sebagai yang dijadikan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Ini yang menjadi ciri khas lesson study ya, ada plan, ada do, ada see. Lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi ya bersama pakarnya Mas Ahmad. Ini sebelum lebih jauh, ini kan sejarah dari lesson study sendiri. Kita sudah mengenal ya, lesson study ini berasal dari Jepang. Saat itu juga saya terlibat di UPI tahun 2006 yang mana memang proyeknya langsung dari JICA. Lesson study
di UPI kalau nggak salah mulai dari 2005 atau 2006 ya saat itu pelaksanaannya. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana implementasinya sejauh ini dari mulai lesson study dikenalkan di Indonesia sampai sekarang ini, saya akan persilahkan kepada tamu kehormatan kita ini. Saya izin perkenalkan dulu, nama lengkapnya Mas Ahmad Supriyanto. Saya panggil Mas aja ya, karena kalau disebut Bapak ini kayaknya masih Bapak muda ya. Bapak muda nih kayaknya. Mas Ahmad Supriyanto berpengalaman mendampingi lesson study dari tahun 2008. Sekarang menjadi Senior Staff Business Development di PT BNS Indonesia. Dan beliau ini memang mendampingi Pak Manabu Sato ya. Di berbagai lesson study kita sering melihat beliau, Pak Manabu Sato ini juga sangat terkenal ya sebagai expert lesson study. Ini karena Pak Ahmad Supriyatno ini sudah keseringan mendampingi orang Jepang, jadi namanya berubah jadi Mas Ame ya. Kita sapa dulu Mas Ame. Saya panggilnya apa nih di sini, Pak Ahmad atau Mas Ame? Selamat malam Mas Ame. Selamat malam Mbak Puri. Ya, oke, ini terima kasih sudah berkenan hadir nih, suatu kehormatan Bapak Ibu. Ini makanya tadi saya share di grup Bapak Ibu, kalau yang ada waktu silakan bergabung. Kapan lagi kita bisa mengundang langsung ini ya, dari sumbernya langsung. Saya izin stop share dan silakan mungkin ya Mas Ame mengenalkan diri dan menyapa Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru dan dosen di sini. Silakan Mas Ame. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ya Bapak Ibu ya, dan terima kasih Mbak Puri untuk waktu mengundang saya. Tapi perlu digarisbawahi lagi ya, sebenarnya saya ini praktisi ya, bukan expert, jangan dibilang expert dong. Tapi memang pengalaman saya itu dampingin lesson study dari 2008, terus sampai sekarang pun saya masih pegang kelompok lesson study club yang ada di Bandung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Puri tadi, ya saya sudah mulai kenal dengan lesson study itu dari tahun 2008. Waktu itu lesson study masuk sebenarnya tahun 2006, tapi waktu itu dia masuk sebagai program yang masih gimana ya, masih piloting, jadi nggak terlalu terfokus ke lesson study secara mendetail dan terpusat. Jadi sebelum itu kita bahas tentang sejarahnya dulu ya, waktu lesson study masuk di Indonesia ya. Lesson study itu sebenarnya masuk di Indonesia lewat program NGO. NGO itu namanya Pelita dulu. Ada sistem, ada Pelita. Ya, awalnya masuk sebagai sistem, sebagai INSTEP juga tahun 98. Lalu nama programnya berubah-ubah, tetapi kontennya tetap sama, lesson study. Dan mulai 2009, lesson study itu sudah lebih terfokus untuk bantu pembelajaran, khusus bantu pembelajaran. Dulu masih fokusnya sebagai bantuan donor dari Jepang untuk meningkatin kualitas pembelajaran. Tapi waktu mulai 2009 itu fokus lesson study, bantu kualitasnya, nggak cuma sarana dan prasarananya saja. Ya, awalnya kita sebenarnya sudah punya 4 daerah sasaran piloting area, itu ada di Banten, Jawa Barat, Jogja sama Jawa Timur. Dan sampai 2009 kita mulai ekspansi ke luar Pulau Jawa, di Padang, Sumbar, terus di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sama di Manado atau di Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tujuannya waktu itu kan kita sebagai program kita minta bantuan kerjasama dengan Diknas, makanya waktu itu kita kenal sama Mbak Puri. Jadi kita ingin lesson study itu bisa memperdalam pengetahuan dan inovasi di antara guru-gurunya. Jadi tujuannya untuk bisa naikin pelajaran siswa, terus bisa meningkatkan kemampuan akademis gurunya. Dan waktu itu juga kami sadar bahwa sebenarnya lesson study nggak bisa kalau misalnya top down. Jadi kita coba pendekatan yang bottom up. Jadi mulai dari bawah juga. Jadi seperti pizza, seperti hamburger. Jadi nggak cuma bergerak atas ke bawah, tapi kita juga dari bawah ke atas. Jadi maksudnya kita mau fokus juga ke sekolah. Kita mau bantu guru-gurunya. Karena kami berharap di lesson study ini short term goal-nya mereka bisa meningkatkan kolegialitas atau dukungan antar guru.
Dan karena waktu itu kita fokusnya kelas matematika, jadi kita ingin nilai matematika menaik. Tapi mulai 2009 kita nggak mau fokus ke satu subjek aja. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya di-review lagi, lesson study itu sebuah forum pertemuan guru ya. Jadi bukan forum yang khusus, dan di mana guru itu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dan untuk guru sendiri. Dan yang paling penting lagi adalah ini bukan acara khusus. Jadi, karena ada lesson study open class. Karena pada waktu itu lesson study gimmicknya atau terkenal adalah buka kelas. Tapi sebenarnya bukan gitu. Lesson study itu sebenarnya adalah budaya. Budaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memperbaiki pembelajarannya. Karena tujuan dari lesson study pada umumnya adalah Bapak Ibu punya perasaan atau punya kemampuan untuk terus memperbaiki pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan itu, sebenarnya Bapak Ibu sudah berlesson study. Tapi sebelum waktu kita mulai programnya, lesson study selalu diidentikan sebagai buka kelas. Sebenarnya bukan seperti itu. Dan di dalam lesson study, fokus utamanya selalu siswa. Selalu siswa. Bukan karena gurunya, bukan karena sistemnya harus melakukan seperti itu, bukan. Tapi bagaimana siswa bisa belajar. Ya, bukan bagaimana bisa melaksanakan pelajaran, bukan. Tujuan utama adalah siswa bisa belajar. Karena filosofi lesson study pada umumnya adalah kita ingin anak-anak punya hak belajar yang lebih tinggi lagi. Karena kalau misalnya kita ngomong lesson study, kita sebenarnya agak gimana ya? Agak kembali lagi ke fitrah pendidikan pada umumnya. Mungkin Bapak Ibu waktu di kelas, waktu di sekolah pasti sudah terkungkung kan, pasti sudah tercemari dengan budaya pendidikan yang sudah diulang-ulang terus setiap tahunnya. Maksudnya Bapak Ibu mungkin sudah sedikit bergeser tujuan Bapak Ibu untuk mengajar. Sebenarnya lesson study ingin mengembalikan fitrah itu, mengembalikan fitrah pendidikan as a whole, fitrah pendidikan secara keseluruhan. Kita ingin di dalam pendidikan tujuan utamanya adalah cuma satu, mencetak anak-anak yang lebih baik lagi untuk mereka hidup di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai kurikulum yang lama di sekarang, itu sudah usang kan? Maksudnya kurikulum itu mungkin cocok di beberapa dekade yang lalu, tapi kalau misalnya diaplikasikan yang sekarang itu mungkin sudah tidak bisa diaplikasikan lagi. Makanya tujuan lesson study adalah terus mengembalikan fitrah pendidikan itu sendiri, yaitu untuk mencetak anak-anak yang bisa berkembang atau bisa sukses waktu anak-anak dewasa. Karena tujuan pendidikan seperti itu kan, menciptakan anak-anak yang lebih baik lagi atau menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Dan sebenarnya di lesson study itu ada 3 langkah seperti yang sudah dikemukakan oleh Mbak Puri ya, ada plan, ada do, dan ada see. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma lihat ini adalah sebagian aja, misalnya plan artinya merancang pembelajaran kan, terus do, observasi, melaksanakan pembelajaran, terus see, refleksi, itu aja. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa, hari ini waktu open class saya sudah plan, saya sudah do, saya sudah see, berarti saya lesson study. Enggak seperti itu. Sebenarnya plan do see ini adalah siklus. Lesson study itu adalah Bapak Ibu melakukan siklus ini secara berkesinambungan. Jadi enggak cuma satu kali siklus aja, terus-terusan siklusnya. Karena tujuan lesson study sebenarnya adalah hidup yang lebih baik kan. Kalau misalnya kita breakdown secara teknis ya mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Puri, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah paham dari literasi yang Bapak Ibu sudah baca dan sudah dapatkan dari sumber yang lain. Tapi saya nggak mau ngomongin tentang teknis dulu karena mungkin ini nanti kita akan kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi tujuan saya hari ini adalah ingin merubah paradigma Bapak Ibu tentang pendidikan. Kita balik lagi nih ke fitrah pendidikan yang awalnya, bukan sebagai repeated action. Jadi bukan sebagai
karena sistemnya sudah seperti ini, saya harus ngikutin. Enggak. Bapak Ibu harus balik lagi. Tujuan saya mendidik itu apa? Nah, lesson study, apalagi lesson study yang learning community ya, fokus ke sana. Fokus ke mengembalikan ke fitrah pendidikan pada umumnya. Ya, seperti kalau yang teknis ini mengenai arti-arti plan do see, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, kita mungkin akan bahas tentang breakdown. Cara melakukan plan bagaimana, tujuannya apa, cara melakukan do apa, tujuannya apa, bagaimana mengobservasi yang benar di dalam kelas. Terus bagaimana membuat refleksi, bagaimana membuat suasana saling mendukung biar anak-anak bisa belajar dengan baik. Ya, itu akan kita bahas nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita bertemu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah tahu dulu artinya kan tentang plan do see dan apa yang harus difokuskan. Kalau plan fokusnya adalah utamanya merancang pembelajaran yang baik untuk anak, bukan untuk guru ya, bukan untuk pengawas, tetapi untuk anak-anak. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir out of the box mengenai pembelajaran yang cocok untuk anak apa, bukan pembelajaran yang pengawas harapkan, bukan pembelajaran yang kurikulum harapkan, tetapi pembelajaran yang cocok untuk anak bisa belajar. Terus waktu observasi, fokusnya ke siapa? Fokus ke siswa. Fokus ke siswa, caranya bagaimana? Lakukan apa biar tidak mengganggu pelajaran siswa? Karena mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan observasi merasa terganggu anak-anaknya kalau misalnya diobservasi. Mungkin dari sini kita butuh tips and tricksnya ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kita akan bahas ini juga. Terus ada refleksi. Waktu refleksi fokusnya itu bukan menilai gurunya, bukan seperti menghukum gurunya. Karena di dalam refleksi biasanya si guru model seperti terdakwa ya, karena dihajar dengan banyak pertanyaan. Kenapa siswanya kenapa seperti itu? Enggak. Kita ingin guru model itu sebenarnya adalah gurunya kita, gurunya para observer. Karena dari guru model, si observer banyak belajar. Jadi seperti sepantasnya guru-guru yang lain harus dihormati, bukan dihukum, bukan seperti dihakimi, seperti terdakwa, bukan seperti itu. Karena kami yakin lesson study itu bersimbiosis. Contohnya seperti ini di dalam kelas. Bapak Ibu mungkin yang belum paham juga, di dalam lesson study itu ada yang namanya observasi kan. Di dalam observasi itu ada guru model, ada anak siswanya, ada guru model, ada siswanya, dan ada pelajarannya. Itu umum kan di dalam pembelajaran yang sehari-hari. Nah, di dalam lesson study kita nggak fokus kepada di dalam lesson study harus pakai kegiatan kelompok. Dalam lesson study harus pakai metode pakem atau metode jigsaw. Enggak. Sebenarnya ini adalah tool saja. Jika dirasa hari itu topiknya adalah pembelajaran hari itu, anak-anak mungkin lebih fokus belajar pakai LKS saja atau lembar kerja. Ya, pakai lembar kerja. Atau anak-anak pada waktu itu tema pembelajarannya adalah praktek. Jadi anak-anak diminta untuk kumpulin data, terus mempresentasikan data, terus punya kemampuan yang komunikatif dengan yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau gitu bentuk kegiatannya adalah kegiatan kelompok. Ya, disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, bukan diatur oleh kebiasaan. Lesson study harus berkelompok. Bukan seperti itu. Lesson study sebenarnya adalah menjaga anak-anak ini hak belajarnya itu dapat. Terus maksudnya haknya belajarannya dapat adalah mereka paham konsepnya, mereka dapat topiknya. Untuk bisa dapat topiknya butuh kegiatan apa yang sesuai. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan open class. Jadi open class nggak cuma ada observer, lihat gurunya. Bukan. Observer lihat semua aktivitas ini. Sedikit tips dan triks ya. Waktu observe, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pengalaman untuk observasi atau mungkin yang sudah observasi, waktu observasi bisa tahu ini. Waktu observasi, pertanyaannya adalah pada pelajaran hari itu anak-anak bisa paham konsepnya atau enggak? Atau korelasi antara konsep sama pemahaman anak
itu ditunjang dengan tools yang sesuai atau enggak. Sebenarnya tujuan observasi dilihat dari situ. Oke, dan di observasi di dalam observer itu ada banyak kan, ada dari guru, ada dari kepala sekolah, atau bahkan dari elemen yang lain. Di Bandung kita pernah undang observernya itu dari orang tua. Jadi orang tua diminta untuk datang. Kita undang untuk datang. Untungnya sebagian ada yang datang. Dan diminta untuk cari tahu dari sudut pandang mereka, pembelajaran yang agar anak efektif itu apa. Jadi di dalam observer ini itu semuanya sama, satu level. Mereka semuanya adalah pembelajar. Makanya saya tadi bilang sebenarnya saya bukan expert ya, karena saya juga bagian dari ini, bagian dari observer ini. Karena saya juga merasa di dalam lesson study itu nggak ada habisnya, nggak ada selesainya lah, maksudnya nggak ada tujuan akhirnya. Karena di dalam lesson study itu adalah siklus. Jadi sama seperti kepala sekolah, sama seperti guru, saya di sini adalah pembelajar. Jadi nanti tolong mindset ini juga dibawa waktu kegiatan refleksi. Bahwa karena kamu pengawas, kamu bisa berbicara banyak. Karena kamu dosen, kamu bisa punya kesempatan yang lebih banyak untuk bicara. Enggak. Semuanya punya level yang sama. Mereka ketika masuk ke dalam kelas, mereka semuanya adalah pembelajar. Observer ini semuanya adalah pembelajaran. Gurunya siapa? Gurunya adalah dia. Anak-anak. Jadi dari anak, kalian belajar apa? Dari anak bisa temukan apa? Yang nanti bisa dipakai untuk bisa membuat pembelajaran yang lebih baik lagi, atau membuat tools yang lebih baik lagi. Ya, balik lagi ke pembelajarannya. Seperti itu. Ya. Nah, karena kami yakin di dalam lesson study itu kita belajar bersama ya. Semua stakeholder itu semua peringkatnya levelnya sama. Dan seperti yang saya bilang tadi, di dalam lesson study khususnya learning community, kita fokusnya ke anak dan bagaimana kita bisa belajar dari siswa. Apalagi waktu observasi kalian melihat siswanya kan, bagaimana dia belajar. Seharusnya dia adalah gurunya Bapak Ibu, untuk terus memperbaiki pendidikan, untuk terus memperbaiki pembelajaran. Makanya kita di dalam lesson study, kita punya tagline Fusion with Children. Jadi kita bergabung, menyatu dengan anak-anak. Karena kami yakin, seperti tadi saya bilang, lesson study itu siklus itu nggak pernah berhenti. Yang menjadi bahan bakar siklus ini sebenarnya adalah kemauan atau keinginan untuk belajar. Kalau misalnya nggak ada kemauan, nggak ada keinginan untuk belajar, siklusnya berhenti, bahan bakarnya nggak ada kan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu terus melakukan siklus ini, kami yakin Bapak Ibu nanti akan dalam short termnya itu kolegalitasnya meningkat, terus nilai akademiknya meningkat, dan tujuan akhir pendidikannya bisa tercapai, yaitu kehidupan yang lebih baik untuk semua siswa. Semua siswa ya, bukan hanya siswa yang pintar saja, atau bukan siswa yang punya privilege aja. Jadi semua siswa itu harus bisa dilindungi. Ya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa dapat atau bisa merubah mindset ini ya. Karena sebenarnya sebelum masuk ke tahap berikutnya mengenai teknis, tanpa ada perubahan mindset, agak susah untuk bisa belajar tentang lesson study. Karena seperti tadi saya bilang sebelumnya, lesson study sebenarnya susah-susah gampang. Susah kalau misalnya dikerjakan sendiri. Gampang kalau misalnya Bapak Ibu punya komunitas, punya rasa kolegalitas. Dan sepertinya teman-temannya Bu Wuri ini punya modal dasar itu. Tadi sore saya dikasih link YouTube dari Bu Puri, dan sepertinya Bapak Ibu punya modal ini, punya komunitas. Karena kalau misalnya ada komunitas, siklus ini akan lebih mulus lagi jalannya. Karena merasa semuanya terlibat, karena merasa Bapak Ibu punya teman-teman dengan visi misi yang sama. Kalau dari saya itu aja, Mbak Puri. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan, monggo banget. Tapi mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu ya, untuk sesi kali ini mungkin singkat aja. Jadi ini Mas Amem mohon izin, ini ada pertanyaan ini dari Bu Nunung. Ada dari Bu Nunung, apa perbedaan lesson study dengan micro teaching katanya? Silakan Mas.
Sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali sih. Karena lesson study itu lebih ke whole aja. Lesson study lebih ke pembelajaran secara keseluruhan. Kalau micro teaching lebih fokus karena kalau misalnya seperti itu mikirnya adalah lesson study sebagai bentuk. Sebenarnya agak salah juga. Sebenarnya kalau misalnya lesson study sebagai ini aja, itu sebenarnya ini sebenarnya sebagai bentuknya sebagai lesson study aja. Jadi kalau misalnya mau pakai micro teaching itu nggak masalah sih sebenarnya. Micro teaching cuma bentuk yang hampir mirip seperti yang lesson study ini kan. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari lesson study. Ini kan observasi kan. Tapi nanti setelah ada ini kita masuk ke kegiatan refleksi. Ya. Jadi memang kadang mindset kita itu yang agak sedikit keliru itu kadang kalau misalkan ditunjuk jadi observer itu kayak mencari kesalahan, mencari kekurangan. Padahal tadi kalau kata Mas Ame sebutkan bahwa ketika observer itu bukan untuk mencari kekurangan atau kesalahan dari guru inti itu kan ya Mas ya, benar. Observer. Benar. Saya pernah merasakan jadi observer, ternyata memang betul ya, gampang-gampang susah juga ya itu. Mengamati para guru itu, gitu sih Mas. Gimana Bu Nunung? Sudah cukup tercerahkan? Terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya. Ada lagi ini selain Bu Nunung, Bu Yesi, ada yang mau disampaikan Bu Yesi? Ada Bu Yesi? Atau dari Pak Yopi, silakan ini ketua tim kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Yopi. Terima kasih ini. Waduh, Bu Puri ini tanpa koordinasi langsung mengundang surprise. Seseorang yang seharusnya kita jamu dulu gitu ya kalau. Tapi saya tadi mohon maaf Pak Yopi, saya nggak berani ngasih tahu dulu karena tadi masih gambling ya, antara tadi jam 6 kita masih nego waktu ya, bisa enggaknya, tapi alhamdulillah bisa, alhamdulillah qadarullah. Silakan Pak Yopi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih sekali ya. Jadi sedikit cerita sedikit ya Pak Ahmad. Jadi saya dengan Bu Puri, dengan teman-teman guru ini lagi istilahnya riset kecil-kecilan bagaimana saya itu mengajak guru-guru, pokoknya kalau bisa ngajar itu berbasis riset. Nah, bagaimana itu toolsnya, medianya itu ada salah satunya ini lesson study ya. Tapi kendalanya beberapa guru itu ini kan ada SD, ada SMA. Nah, materi yang disajikan pun beda-beda. Ya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 3. Nah, itu saya juga pusing juga. Terus misalnya kayak Bu Eni dengan yang lain, ada yang materi peluang, ada materi. Nah, itu apakah bisa pakai lesson study itu? Nah, intinya sebenarnya tadi kan Bapak bilangnya fokusnya ke siswa ketika lesson study itu observer. Benar. Nah, yang mana sebenarnya tujuan kami itu sebenarnya gimana praktek guru itu based on research. Nah, apakah itu seiring? Nah, itu yang pertama. Itu pertanyaan yang berkaitan dengan riset saya ya, Pak Ahmad. Ini mohon maaf bertanya ya. Terus yang kedua, begini, saya juga pernah terlibat dalam proyeknya Kemendikbud ini. Kemarin singkatannya apa, Bu Puri? Better Education atau apa itu yang kita di Bermutu waktu itu Bermutu ya. Nah, waktu Bermutu itu saya jadi SMP ya. Bu Puri ya. Pak Yopi, Bermutu itu bukan bermuka tua ya, Better Education. Udah, mohon jangan di luar topik. Itu menyinggung karena saya bermuka tua. Dulu saya pernah terlibat Bermutu itu ketika jadi guru SMP. Ya, perasaannya sama persis ketika waktu itu saya ngajar ya di SMP, sama persis seolah-olah saya setelahnya dikoreksi, kurang begini, kurang begitu gitu kan. Nah ini saya baru tahu mindsetnya salah. Jadi guru-guru mengamati lebih ke gurunya daripada ke siswanya. Yang itu pertanyaan saya, apakah ini itu sesuatu yang direka-reka gitu? Karena apa? Yang lihat banyak, ya kan? Banyak orang ada di ruangan.
Ya kan? Ini nanti implikasinya ke riset saya juga. Berarti ada sebuah milieu atau lingkungan belajar yang tidak alami di situ. Karena ada banyak orang di situ yang mengobserver, ya kan? Otomatis guru itu tampil di luar kebiasaannya. Siswa pun demikian, ya. Karena banyak yang lihat pasti beda lah. Nah, Ya, itu saya paham, itu, Pak. apakah itu memang kelemahan lesson study atau memang Oke. itu bisa Oke. diganti Oke. dengan itu, Pak? Di apa? Oke. Kayak kamera-kamera gitu. Benar. Nah, mohon Oke. itu masukkan. Oke, saya jawab dulu yang pertama ya. Di Pak. Yang pertama, kalau misalnya ada guru yang mata pelajaran yang beda ikut masuk bagaimana? Atau guru dengan level yang berbeda ikut masuk gimana? Seperti itu tadi, sebenarnya lesson study tujuan utamanya adalah bisa membuat pembelajaran yang anak-anak bisa mendapatkan konsep topiknya pada hari itu ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini kan sebenarnya let's say sebenarnya nggak ada masalah yang mana lesson study berbasis MGMP sama yang berbasis sekolah. Tinggal mau lihat tujuannya apa. Kalau misalnya tujuannya ingin lihat korelasi antara topik yang diberikan dengan pembelajaran hari itu, apakah bisa sampai atau enggak konsepnya? Ya, mungkin yang cocok sebenarnya adalah lesson study berbasis MGMP karena mau lihat pembelajarannya kan, konsepnya itu dapat nggak anak-anaknya. Jadi disarankan ya sesuai sama materinya. Tetapi kalau misalnya, tapi ini juga pun ada kelemahannya. Kalau misalnya seperti ini, kadang-kadang kita topik pembahasannya itu bisa terarah, maksudnya monoton. Jadi selalu fokus kepada topik pembelajarannya tentang, contohnya IPA, topik tentang konsep aja, konsep pembelajaran. Tetapi sebenarnya value pendidikannya, secara value pendidikan itu masih sedikit kurang. Makanya kita mau yang lesson study berbasis, kalau misalnya value-nya ingin lebih tinggi, kita mau yang lesson study berbasis sekolah yang which is semua level bisa masuk, semua orang bisa masuk, karena kita mau lihat sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi mereka guru agama contohnya, waktu itu pelajaran IPA let's say, dan guru agama itu kadang-kadang waktu refleksi, atau guru-guru yang lain kadang-kadang waktu refleksi itu sebenarnya menggambarkan bagaimana siswa berpikir. Jadi makanya guru-guru yang lain yang mungkin levelnya berbeda atau mungkin subjek yang berbeda, kalau misalnya ikut kegiatan plan, kita punya keuntungan sebenarnya. Kita bisa minta bantuan mereka ini untuk cari tahu bagaimana anak berpikir. Karena dalam membuat plan sebenarnya kan tujuannya adalah bisa menyampaikan pelajaran dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau misalnya apakah bagus, apakah cocok kalau misalnya waktu open class ada guru-guru yang lain, yang lain yang subjeknya berbeda atau levelnya berbeda. Sebenarnya itu cocok. Sebenarnya itu sangat ideal karena tujuan utama lesson study sebenarnya itu tadi kan, learning community. Kalau tujuannya learning community, artinya sebagai komunitas semuanya berhak untuk punya andil dalam meningkatkan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Dan kalau misalnya yang pertanyaan kedua mengenai conditional ya, keadaan waktu lesson study. Sebenarnya itu balik lagi ke cara pandang. Kalau misalnya kita melihat lesson study sebagai bentuk, sebagai lesson study ada open class, ya permasalahan itu akan selalu muncul. Tapi kalau melihat lesson study sebagai cara sebagai budaya, nah seperti kebanyakan budaya, kalau misalnya lesson study tiba-tiba kita masukkan ke dalam sekolah, atau let's say minggu depan kita ada open class ya, terus kita evaluasi keberhasilannya, itu juga nggak benar karena datanya nggak valid kan, budayanya belum terbina. Budayanya di sini maksudnya apa? Budaya merefleksi, budaya mengobservasi, anak-anak juga budaya belajar
dibarengi dengan observasi. Kalau misalnya budayanya udah dapet, oh anak-anak udah terbiasa dengan observer, bahwa anak-anak punya mindset, oh mereka ini adalah, mereka bukan guru ya, mereka bukan kepala sekolah, tapi mereka adalah murid yang mau belajar pembelajaran saya. Kalau misalnya udah dapat mindset itu anak-anaknya, mereka pasti akan lebih percaya diri di dalam kelas. Terus mindset guru model, oh mereka sebenarnya bukan ngamati saya, tetapi ngamati anak, ngamati pembelajaran. Nah, kalau misalnya udah ada seperti itu, dan observer juga punya kerjasama yang baik, maksudnya menghormati pembelajarannya dia, ya itu sebenarnya sudah bisa dipakai sebagai data untuk melihat apakah lesson study itu sukses atau enggak. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk, besok kita open class, terus kita datang, terus kita evaluasi lesson study-nya, itu nggak baik juga, karena datanya masih belum valid, budayanya belum ada. Budaya berlesson study di dalam lingkungan kelasnya belum ada. Dan di dalam lingkungan gurunya juga, di dalam sekolahnya, sebagai observer harus lakukan apa. Kalau misalnya observer tahu apa yang harus dilakukan ketika open class, ya saya pikir sih pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya Bapak lihat apakah itu mereka-reka, ya sebenarnya kalau misalnya sifatnya ini adalah sebagai suatu acara yang khusus, ya ini datanya sebenarnya nggak valid sih. Datanya kalau untuk menilai keberhasilan lesson study itu masih belum cukup. Seperti itu Pak Yopi. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya Pak. Karena kalau di Jepang, terima kasih atas jawabannya ya, Pak. Terima kasih Pak Yopi. Kalau di Jepang sendiri sebenarnya anak-anak udah terbiasa kalau misalnya, karena mereka udah dijadwal setiap bulan, setiap minggu ketiga, setiap bulan itu nanti ada open class. Jadi mereka udah tahu. Dan mereka dan guru-gurunya juga harus dan observernya tahu apa yang harus diamati dan tahu norma-norma yang harus diamati. Jadi nggak boleh nyalain HP, nggak boleh berisik, nggak boleh mengganggu pembelajaran anak, dan cara berdirinya itu seperti apa, dan cara jongkoknya seperti apa, mereka sudah tahu norma-norma itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, nanti kita belajar tentang teknis ini, bagaimana melakukan plan yang baik dan benar. Ya. Seperti Ya. itu, Mbak Yopi. Sudah menjawab, Pak? Sangat memuaskan. Tapi ada ganjalan nih Pak, satu. Mohon maaf nih Bu Puri, satu lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi mohon maaf. Berarti lesson study ini tuh hilang ya ketika masa pandemi ini. Karena observernya gimana coba? Ya itu tadi berkaitan sama Bapak ya, pakai video bagaimana? Ya sebenarnya itu pendekatan yang lain sih. Waktu itu kita pernah di Pasuruan, kita lesson study pakai video. Kalau tujuannya mau lihat pembelajaran, lihat anak interaksi, bisa dapat. Tetapi human relationnya nggak dapat kan. Sebenarnya dalam pendidikan kan kita harus tahu juga kan, anak-anak bereaksi terhadap anak-anak lain bagaimana. Tapi kalau misalnya cuma lihat doang, tapi kita nggak bisa melihat secara detail waktu itu anak ngomong apa, waktu itu anak bicara apa, ya agak susah sih. Dan kalau memang mau melibatkan teknologinya jangan setengah-setengah. Jadi nggak cuma kamera aja, tiap anak dipasangin mikrofon. Biar tahu anak itu belajar apa, biar tahu anak itu waktu diskusinya seperti apa. Jadi apa ya, pengalaman metakognitifnya juga dapat. Seperti itu. Ya. Yep. Oke. Ya, terima kasih nih. Mudah-mudahan, kita tuh kalau misalkan yang pengen ditanya ini juga ada satu pertanyaan lagi kalau Mas Amey nanti berkenan menjawab. Nah, udah lebih dari 4 menit dari kontrak kita. Tapi sedikit menggarisbawahi ya tadi pertanyaan dari Pak Yopi, memang itu yang tadi saya katakan Mas Amey. Jadi mindset di kita itu observer itu masih yang kayak kalau misalkan saya coba melakukan nih ya mini research tentang lesson study, pasti observer itu mikirnya itu mengomentari gurunya gitu. Benar. Padahal kan tadi lebih ke siswanya. Itu tadi.
Mas Ame ini berkenanlah setengah menit aja. Satu Boleh, lagi boleh, nih ada boleh, pertanyaan nih ya. Boleh, Dari boleh. Muhammad Reza nih ya. Selamat malam Pak Ahmad, mohon izin bertanya apakah lesson study ini berlaku juga untuk guru selain guru sekolah, misal guru kursus seperti saya, karena alhamdulillah saya diamanahkan menjadi guru kursus desain di daerah Bekasi. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Mas. Ya, selama masih ada siswa, selama tujuannya adalah bersama-sama dengan guru yang lain, itu menciptakan pendidikan yang lebih baik, itu adalah Bapak Ibu berlesson study. Dan sesuai sama ini ya, siklusnya. Plan, do, dan see. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan ini sendiri, tetapi sebenarnya itu agak susah sih kalau melakukan sendiri. Makanya butuh kerjasama dengan guru yang lain. Karena di dalam lesson study, khususnya yang learning community, kehadiran teman-teman, kolega yang lain itu sangat dibutuhkan. Sangat membantu sekali. Makanya di dalam dulu, mungkin Mbak Puri pernah dengar ya, kita itu punya namanya lesson study club. Jadi masing-masing kota punya lesson study sendiri, punya klub sendiri. Jadi tujuannya adalah kita mau bangun komunitas. Oke, siap. Iya. Oke, makasih Kalau misalnya Mas Bapak Ame Ibu ini. tertarik belajar langsung lesson tadi ya, setelah pandemi ini tentunya, dan seperti yang pertanyaannya Pak Yopi, apakah lesson tadi bisa dilaksanakan, itu agak susah kan untuk sekarang, karena dalam lesson tadi memang harus ada siswanya sih. Tetapi untuk saat ini kita mungkin bisa fokus ke ininya aja dulu, membuat plan. Ke plan-nya dulu ya. Itu Plan-nya yang juga, sekarang Iya, yang jadi PR saya kan sekarang saya jadi tunjuk jadi salah satu dosennya nih Mas. Kemarin tuh sudah plannya udah oke, semuanya tim udah oke. Kita ada pelaksanaan di sekolah, tapi karena pandemi nggak bisa jalan itu. Padahal tiba dari Dikti juga ini untuk yang PDS ini, gitu. Mas Ame ini terakhir, gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya karena pandemi ini kita terbatas ya, semuanya terbatas. Sebenarnya waktu plan memang harus diuji cobakan, biar nanti ada refleksi. Kalau ada refleksi, sudah kita plan lagi. Ya, jadi karena kan kita mungkin nggak bisa mendapatkan data ini dengan valid ya. Jadi untuk sementara mungkin ya berkutat di dalam plannya saja. Ya, pertanyaannya apa Mbak Puri? Enggak. Tapi ini setelah ini kita akan coba nih Mas ya, kita akan workshop setelah ini akan dicoba nanti guru inti. Saya akan coba-coba juga ini bisa nggak sih kalau secara virtual gitu. Kita kan ini tetap maya ya. Nanti ada guru intinya itu Bu Setiarsih. Tadi sudah saya kontak, beliau akan, dan nanti Bapak Ibu akan belajar membuat plan dusinya. Hanya ini request saya terakhir Mas, boleh ditampilkan yang Bapak Ibu guru memfollow Facebooknya tadi. Silakan Bapak Ibu, ini bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang lesson study ini lengkap sekali ya, ada deskripsinya, ada materinya, ada contoh-contoh video pembelajarannya ada di sini. Apa itu Mas namanya? Asia Future Education Center. Silakan Bapak Ibu di ini ya. Setelah ini silakan Bapak Ibu bergabung, like fanpage-nya dan ikuti fanpage ini, karena di sini semua. Saya lihat tadi juga guru-guru sering Bapak banyak sharing-sharing ya di sini ya, Mas Ame ya. Ya, kita sekarang lebih banyak beroperasi di Jawa Timur, khususnya di Malang. Apalagi di sana ada Rio Suzuki kan, Mbak Puri mungkin masih ingat. Iya. Pernah di kantor sana, kan waktu itu ya. Bener, dia yang sekarang masih aktif karena Pak Manabu Sato, Pak Masaki Sato sekarang lebih fokus mengembangkan di Jepang kan. Karena ya programnya sudah habis. Jadi tapi yang masih tersisa, yang masih memegang prinsip visi misi bahwa lesson study sebenarnya masih dibutuhkan di Indonesia, itu adalah Pak Rio Suzuki. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau, bisa studi banding aja ke Malang. Di Malang ya? Iya, jadi kita masih aktif. Tapi mungkin sekarang masih belum berjalan kan. Di Malang juga zonanya udah zona ini lagi. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan tahun depan pandemi sudah berakhir, Bapak Ibu silakan jadwalkan aja kegiatannya di Malang. Kita tiap bulan sekali itu mengadakan open class. Dan kalau misalnya lihat di postingan di FB kami, itu lebih banyak di Malang. Ya. Ini saya sedang WA-an nih sama Mbak Ade nih. Saya tadi tanya siapa Mbak, waktu itu lupa yang
in charge di Kemdikbud itu yang cantik itu Bu Yoko, katanya Bu Yoko Oh, Bu Yoko. Takimoto. Katanya Sama muda, sekarang udah nggak muda. iya kata saya bandingannya 10 tahun yang lalu, kata Mbak Ade udah punya anak satu sama Pak Toyomane dulu yang in charge di Kemdikbud. Iya, benar. Pak Toyomane. Ya, Bapak Ibu jangan lupa setelah ini ikuti ya ini fanpage-nya, silakan di-like. Saya sudah share juga di grup. Kita ada WA grup ini Mas. Jadi ini sebetulnya workshop ini pertemuan ketiga apa keempat ya Pak Yopi. Yang pertama itu tentang penulisan publikasi ilmiah, tata caranya. Lalu kemarin hari Rabu kita melaksanakan workshop tentang PTK dan sekarang ini tentang lesson study. Jadi kita ada WA grup memang yang guru-guru ini yang kita kader untuk melakukan penelitian dan ternyata memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yopi, keminatannya berbeda-beda. Ada yang minat ke PTK, ada yang minat lesson study, ada yang minat ke design research gitu. Sebenarnya kalau misalnya bahas lesson study lebih lanjut lagi, semuanya itu bisa dapat. PTK dapat, design research dapat. Karena di dalam lesson study kita buat plan-nya itu nggak cuma buat plan untuk guru, tapi pokoknya menarik deh Bapak Ibu waktu buat plan-nya. Jadi tujuannya adalah bagaimana membuat pembelajaran yang menarik untuk anak. Bukan membuat pembelajaran yang sesuai sama kurikulum atau sesuai sama pengawas. Jadi formatnya pasti akan berbeda. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, salam buat keluarga. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Saya pamit ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini kita masih ada waktu karena sesuai dengan rundown kita berakhir jam 9.30 sama seperti mohon ini siapa tadi teman-teman mahasiswa men-share link daftar hadir. Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya. Lalu setelah ini kita akan workshop, nanti akan ada link lagi yang di-share. Tapi sebelum link workshop di-share, saya persilakan kepada Bu Tiar dulu. Bu Setiarini, sudah ada? Iya, Bu. Oke. Jadi kemarin ketika saya men-share link Google Form pengisian tentang sejauh mana Bapak Ibu yang tergabung di sini mengetahui tentang lesson study, hampir semua mengatakan belum pernah, kecuali Ibu siapa yang pernah melaksanakan PPL itu pun sudah 20 tahun yang lalu, katanya. Sama saya juga 10 tahun yang lalu melakukan lesson study ini, jadi agak-agak sedikit lupa juga. Tapi Bu Tiar ini memang pernah menjadi salah satu guru inti ketika diklat LPMP ya Bu ya? LPMP mana Bu waktu itu? LPMP DKI, Bu, Jakarta. Oh, Jakarta ya. Baik, mungkin Bu Tiar boleh share pengalamannya, lalu nanti Bu Tiar silakan menentukan materinya apa. Nanti Bapak Ibu di sini semuanya kita sama-sama belajar membuat plan-nya seperti apa, do-nya pelaksananya seperti apa, dan C-nya seperti apa. Mungkin diperagakan dulu nanti oleh Bu Tiar. Jadi nanti dari yang setelah diperagakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau tadi ya semacam refleksi lah ya. Karena kalau idealnya memang kita dilakukan di kelas, ada siswanya atau minimal kita tunjukkan videonya, tapi ya itu tadi ya keterbatasan di Zoom ini kadang menampilkan video juga kurang ini. Jadi Bu Tiar silakan aja bercerita dan kalau memungkinkan mau dipraktekkan boleh, kalau enggak ya silakan cerita saja sehingga nanti Bapak Ibu di sini bisa ada sedikit gambaran untuk membuat plan-nya seperti apa. Silakan Bu Tiar. Ya, terima kasih Bu Pui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 saya berkesempatan mengikuti pendampingan operasional pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013 oleh LPMP DKI Jakarta. Nah, kebetulan di sana mengenai peningkatan pembelajaran dengan lesson study. Sebelumnya, kepala sekolah dan 4 orang guru itu diberikan pelatihan selama 4 hari. Kemudian di pelatihan itu kami diminta untuk membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang nantinya harus kami diseminasikan dan workshopkan di sekolah masing-masing. Saat itu hanya ada 10 sekolah SMA, 10 sekolah SMP yang mengikuti latihan lesson study ini. Kemudian setelah kami kembali ke sekolah,
kami diwajibkan untuk mendiseminasikan hasil latihan kami dengan melakukan workshop mandiri saat itu. Nah, jadi kami menjelaskan sama seperti tadi Bu Puri dan Pak Ahmad menjelaskan apa sih lesson study seperti itu, ada plan, do, dan see. Kemudian setelah workshop ini, di sini kami juga menyusun RPP yang dilakukan berkolaborasi dengan tim. Jadi ada satu orang guru model itu didampingi oleh 3-5 orang guru lainnya, dan tidak harus satu mapel, tapi bisa rumpun, misalkan rumpun IPA atau rumpun IPS seperti itu. Saat itu ada 4 tim, yaitu rumpun bahasa, kemudian rumpun IPA, rumpun IPS, dan rumpun matematika. Nah, kemudian para guru berkolaborasi membuat rancangan RPP yang akan di real teaching-kan pada saat open class. Pada saat open class ini masing-masing dari tim guru model ya memaparkan di situ ada pendamping juga yang dari LPMP, kemudian ada guru-guru observer. Nah, di situ para guru observer menelaah perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru model seperti itu. Kemudian dari pendamping memberikan penguatan terhadap perangkat pembelajaran yang nantinya akan kami real teaching-kan. Kemudian kami disuruh workshop kembali untuk memperbaiki perangkat pembelajaran yang tadi sudah ditelaah sebagai persiapan untuk real teaching-nya. Setelah workshop mandiri, kami ada pendampingan. Pendampingan ini sudah mulai real teaching. Jadi pertamanya itu ada briefingnya dulu, persiapan real teaching-nya, kemudian 2 orang guru model yang tadinya ada 4 itu melakukan real teaching sesuai dengan RPP yang sudah disusun bersama. Nah, anggota tim lesson study sama pendamping itu posisinya ada di belakang. Karena di lesson study ini bukan bukan seperti menghakimi guru, tapi kita melihat aktivitas siswa, maka kami membuat kartu nama, ada nama-nama siswa seperti itu yang kami bisa tahu, jadi ditaruh di nama-nama itu ditaruh di belakang, di punggung gitu, supaya kami bisa melihat aktivitas anak-anak. Jadi yang kami perhatikan adalah aktivitas anak-anak. Melakukan tim lesson study dan pendamping itu melakukan pengamatan. Kemudian juga mengisi instrumen pengamatan. Nah, kemudian setelah selesai, kami berkumpul kembali melakukan refleksi terhadap real teaching yang sudah dilaksanakan, yang diikuti oleh seluruh peserta lesson study, dipandu oleh kepala sekolah atau guru lain yang ditunjuk oleh sekolah. Nah, di situ guru model menyampaikan pesan dan kesan sesuai dengan real teaching yang telah dilaksanakan. Kemudian pengamat juga, observer juga menyampaikan tanggapan sama sarannya. Jadi bukan untuk dihakimi seperti itu. Nah, kemudian tim pendamping juga memberikan penguatan. Bahkan ada tim pendamping yang berhasil menjadi juara pada penulisan PTK saat itu dengan melihat pembelajaran lesson study ketika kami real teaching seperti itu. Kemudian setelah 2 orang guru model ini maju dan ada saran-saran, lalu 2 guru model lainnya itu juga terus memperbaiki perangkat pembelajarannya agar nanti ketika
pelaksanaan pada real teaching yang pada pendampingan berikutnya bisa lebih baik seperti itu. Kemudian dilakukan pendampingan sama seperti tadi, kemudian dilakukan pengamatan, lalu diadakan refleksi. Nah, sebenarnya sudah dibuat rencana untuk semua guru melakukan lesson study ini. Namun terkendala dengan masa pandemi ini, jadi kami tidak melanjutkan kembali seperti itu. Bahkan sudah berusaha kami anggarkan dalam Kerkas untuk melakukan kegiatan lesson study ini rutin setiap bulan sekali. Namun terkendala yang tadi Pak Yopi tanya gimana ya kalau lesson study pada saat pandemi seperti ini gitu. Jadi saat ini kami belum melakukannya kembali. Itu aja Bu Puri. Ya, Bu Tiar yang pernah mengalami sendiri ya, kelihatannya memang sederhana ya, membuat perencanaan, ya itu terus melaksanakannya, nanti refleksi sama aja kayak kalau misalkan kita biasa membuat pembelajaran di kelas gitu kan, ada RPP-nya, lalu dilaksanakan, lalu nanti ada penilaian. Tapi kalau tadi Bapak Ibu menyimak dari cerita Bu Tiar, itu tidak sesederhana itu ya. Kita ada istilahnya di awal itu ada grup ya, grup tadi yang kalau Mas Ame tadi menyebutkan sebagai learning community. Tapi di sana kita mendapat banyak insight, banyak masukan, banyak pengalaman. Yang mana kalau memang learning community-nya sudah terjalin dengan baik, dengan solid, itu malah mengasihkan ya Bu ya. Walaupun memang kalau dari segi waktu ya memang agak lebih ini ya, lebih PR banget setelah selesai pembelajaran harusnya pulang, kita kumpul lagi untuk refleksi, diskusi lagi, kira-kira perbaikannya apa, kekurangan pembelajarannya apa, kedepannya harus seperti apa, seperti itu ya Bu Tiar ya? Iya Bu. Nah, cuman itu ya gimana? Gimana? Sama seperti yang tadi Pak Yopi katakan bahwa nggak natural gitu. Jadi kami ketika mau open class kami benar-benar mempersiapkan gitu. Bahkan tempat duduk siswanya pun kami persiapkan sore harinya sebelum pagi digunakan seperti itu supaya rencana yang kami sudah persiapkan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi ya nggak natural jadinya sih Bu sebenarnya. Mohon maaf Bu Puri, dipencet dulu itunya. Ini kayaknya suaranya jadi lup-lup begini. Sudah. Saya dengar suaranya Bu Ali ini ada yang sedang makan. Ya Bapak Ibu, ini nih kalau misalkan ada hijau di saya berarti suaranya memang masuk. Sekarang kayaknya masuk, tapi memang gitu ya, hilang timbul. Jadi memang salah satu kendalanya ketika misalkan banyak orang di kelas, observer itu kadang siswa malah jadi nggak fokus gitu kan, malah merhatiin observernya atau apa gitu, namanya ada orang lain di kelas kan ya. Jadi makanya saat itu kita mensiasatinya ya observer itu kalau bisa di belakang saja, jadi jangan sampai mengganggu proses pembelajaran. Itu mungkin hal-hal yang memang menjadi masukan dalam lesson study. Tapi sesungguhnya memang asik sih ya, apalagi kalau learning community-nya sudah terjalin dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini sudah jam berapa ini? Jam 9 kurang 5. Saya juga lagi memikirkan tadi tuh ya sambil membuat link workshopnya, kira-kira bagaimana ini metodenya gitu. Karena memang saya sendiri sebagai salah satu dosen yang ditunjuk PDS tidak bisa dilaksanakan di kampus. Kenapa? Karena masa pandemi ini susah gitu, harusnya memang tatap muka. Nah, kita akan coba nih ya dengan dipandu oleh Bu Tiar nih ya sebagai guru inti. Bu Tiar memungkinkan nggak kalau misalkan diberikan gambaran materinya apa atau misalkan dipraktekkan kayak peer teaching? Saya pengen Bapak Ibu hanya membuat kayak dari materi Bu Tiar itu
membuat kira-kira perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya ya sudah dijelaskan saja bahwa guru melaksanakan pembelajaran dengan materi ini. Lalu refleksinya seperti apa? Memungkinkan nggak Bu Tiar? Bu Tiar materinya apa kemarin? Eksponensial ya? Kemarin yang saya gunakan itu adalah materi pertidaksamaan eksponensial, Bu. Nah, Materi pertidaksamaan ini eksponensial aja. 5. Walaupun memang di sini Bapak Ibu atau Bu Tiar mau punya materi lain, karena kan di sini tidak semua guru SMA ya. Iya. Ada guru SD juga yang mana mungkin saya nggak tahu kalau Bapak Ibu guru SD ingat nggak materi eksponensial. Maksud saya gini Bu Tiar, misalkan menjelaskan satu ini saja topik, misalkan entah itu definisi atau apa, nanti Bapak Ibu belajar membuat refleksinya. Jadi you pretend as teacher and we pretend as students gitu. Bisa nggak Bu? Misalkan Ibu materinya apa gitu yang kira-kira mudah untuk Bu. Kenapa? Saya Mungkin Ibu yang kira-kira materi apa yang mungkin bisa dipahami pecahan atau apa gitu. Jadi biar SMA masuk, SD juga masuk. Menjelaskan satu konsep saja Bu. Nanti biar Bapak Ibu di sini bisa mengisi plannya apa, do-nya apa, sama C-nya seperti apa. Bisa Bu? Satu topik aja. Misalkan ya menjelaskan definisi atau misalkan anak-anak pecahan itu adalah apa, terserah Ibu materinya apa yang kira-kira bisa dipahami. Kalau eksponensial kayaknya yang akan nyambung hanya guru-guru SMA. Saya pun sama kadang lupa ya kalau materi-materi SMA karena saya berkecimpungnya di PGSD, jadi materi-materinya SD. kayaknya eksponensial itu bilangan berpangkat kan Bu? Iya. SD juga bisa kali Bu. Boleh sih, boleh. Ibu mau share screen? Itu lebih bagus kalau Ibu share screen. Sebentar ya Bu. Ya, silakan. Ya, singkat aja mungkin yang penting ada materinya dari materi. Jadi ceritanya kita sudah, plannya sudah ya. Terus Bu Tiar sekarang do-nya pelaksanaan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal membuat refleksinya. Bisa tidak Bapak Ibu tadi seperti yang dikatakan Pak Ahmad, jadi Bapak Ibu di sini sebagai observernya ya. Observer itu tidak harus serta-merta mengomentari gurunya, tapi kira-kira sebagai siswa, metode atau cara penyampaian Bu Tiar itu kira-kira bisa difahami nggak oleh siswa dari segi konsepnya. Itu ya Bu Tiar ya, silakan. Oke, Bu. Saya coba ya Bu. Ya, semangat Bu. Bapak Ibu sambil kita share ya ininya linknya. Jadi Bapak Ibu sambil menyimak Bu Tiar bisa sambil mengisi ininya ya, plan dusinya. Plannya ceritanya kita sudah plannya merencanakan tentang materi apa Bu maunya, eksponensial jadinya. Saya nyoba yang singkat aja ya. Iya, yang singkat pertidaksamaan eksponen aja. Pertidaksamaan eksponen. Ya, materinya tentang pertidaksamaan eksponen katanya. Saya share linknya ya untuk yang Bapak Ibu isi, silakan diisi. Jadi ini sebelumnya siswa-siswa ini sudah mempelajari tentang persamaan eksponen, di mana ada 5 tipe bentuk persamaan eksponen seperti itu. Nah, biasanya saya sebelum memulai materi baru, saya melakukan apersepsi dengan memberikan satu soal yang nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya seperti itu. Jadi saya menyapa anak-anak dulu, kemudian memberikan apersepsi. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar pertidaksamaan eksponen dengan metode Jigsaw seperti itu. Nah, kita membuat kelompok dulu, di mana saya membagi kelompok dengan melakukan berhitung. Jadi saya menghitung dari 1 sampai 5. Nah, kemudian yang mendapatkan angka 1 dia berkumpul seperti itu. Berkumpul bersama dengan yang mendapat nomor 1, lalu nomor 2
berkumpul nomor 3 sampai nomor 5 berkumpul. Setelah dapat menjadi 5 kelompok, kemudian saya akan memulai menyampaikan konsepnya. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaannya, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu perbedaan persamaan dengan ketidaksamaan. Nah, di sini nanti anak menjawab, oh tandanya Bu, seperti itu. Tandanya kalau kemarin pada pada persamaan itu anak sudah mengerti ada 5 konsep dalam menyelesaikan persamaan eksponen. Nah, sekarang ketika mau menjelaskan tentang pertidaksamaan, saya pancing dulu mereka seperti itu. Saya pancing dulu. Misalkan ada soal, saya pancing dengan pertanyaan misalkan seperti ini. Sudah Bu, sudah terlihat Bu. Ya, jadi saya menuliskan angka. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui kalau misalkan 2 pangkat X tambah 1 ini sama dengan 32, apa yang harus kalian lakukan? Anak-anak akan menjawab bahwa 32-nya dirubah ke dalam 2 pangkat. Berarti 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, ketika ini bilangan pokoknya sudah sama, anak-anak langsung bilang, udah Bu, atasnya saja X tambah 1 sama dengan 5, sehingga dapat X sama dengan 4, seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya lagi, kalau misalkan Ibu punya angka misalkan 1/3. 1/3 ini lebih kecil dari 3. Nah, tadi kan anak mampu mengubah bentuknya dari 32 ini menjadi 2 pangkat, seperti itu. Nah, di sini saya bertanya ke anak-anak, kalau 1/3 benar nggak lebih kecil dari 3? Oh benar Bu, seperti itu. Nah, terus kamu 1/3 ini bisa dirubah ke dalam bentuk apa? Oh ini 3 pangkat min 1, seperti itu. Lebih kecil dari 3 pangkat 0. Nah, nanti anak-anak, oh berarti jadinya min 1 lebih kecil dari 0 Bu. Nah, kemudian saya pancing lagi, min 1 lebih kecil dari 0, ini benar nggak? Benar. Oh, nah sekarang kamu lihat nih tandanya, gitu. Nah, kemudian saya membuat soal lagi, kalau saya bikin jadi 9 itu lebih besar dari 3, oh ini benar. Tapi saya mau 9 ini dirubah bukan menjadi 3, tapi menjadi 1/3 pangkat minus 2, seperti itu. 1/3 pangkat minus 2 itu kan 1/9. Nah, kalau kamu tanda di sini, 3-nya itu juga 1/3 pangkat min 1, nanti akan kamu nulisnya minus 2 lebih besar dari min 1. Nah, anak-anak akan bilang, salah Bu, seperti itu. Nah, gimana nih salah? Seperti itu kan. Oh, berarti ketika anak melihat bahwa jika bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1, maka tandanya ini akan tetap. Seperti itu. Jadi ketika dibuat tanda bilangan pokoknya ini dia adalah bentuk pecahan, ini tandanya ini ketika ngambil ke pangkatnya, dia nggak boleh jadi sama dengan yang di atas, tapi harus menjadi kebalikan, kurang dari. Nah, kemudian dari sini saya kemudian balik lagi ke konsep utamanya. Berarti kalau
untuk pertidaksamaan tidak bisa berlaku sama seperti persamaan, seperti itu. Jadi harus melihat kembali bilangan pokoknya. Jadi jika A lebih besar dari 1 dan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Nah, di sini kan tandanya tidak berubah. Gitu. Atau jika untuk A lebih besar dari 1 dan A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx-nya juga akan tetap sama, lebih kecil juga dari gx. Seperti itu. Tapi ketika bilangan pokoknya dia bentuk pecahan, maka kamu harus perhatikan di sini A pangkat fx-nya lebih kecil dari lebih besar, maka fx-nya lebih kecil dari gx. Nah, seperti itu penyampaian konsepnya. Kemudian saya berikan soal lain. Saya berikan kalau tadi kan baru penyampaian konsepnya. Kemudian ketika memberikan konsepnya, itu saya kasih dua soal dengan tipe bentar ya Pak. Ini untuk yang tipe yang pertama. Nah, di sini misalkan akar pangkat 5 pangkat 4x lebih besar dari 25 pangkat 3x tambah 6. Nah, di sini akar 5 ini akar 5 pangkat 4x lebih besar dari 25 pangkat 3x tambah 6. Nah, penyelesaiannya ketika dibuat bahwa akar 5 ini adalah 5 pangkat setengah, dijabarkan, maka 5 pangkat setengah pangkat 4x lebih besar dari 5 pangkat 2 pangkatkan 3x tambah 6. Nah, nanti akan didapatkan, oh kok ini jadi tandanya lebih kecil, kenapa Bu? Karena saya menjelaskan kembali konsep pertidaksamaan ketika variabelnya itu ada negatif. Jadi nggak boleh langsung 12 dibagi minus 4 seperti itu. Nah, kemudian saya juga menjelaskan pola yang harus merubah menjadi pangkatnya, bilangan utamanya itu adalah pecahan. Nah, kalau yang 1/25 pangkat x plus 2 lebih kecil dari 1/125, ini bagaimana? Kemudian saya jelaskan ketika saya sudah memberikan satu penjelasan materi ini, kemudian saya berikan ke anak-anak 5 soal dengan 5 soal berbeda kepada kelompok, pada semua kelompok, seperti itu. Nah, yang nomor 1 berarti mengerjakan soal nomor 1, ya, seperti itu. Kemudian saya berikan waktu kepada mereka. Setelah selesai, saya memberikan 5 menit. Ketika 5 menit, kemudian saya minta yang nomor 1 mengerjakan kumpul, seperti itu. Nah, kemudian mereka membahas. Lalu ketika sudah selesai, mereka balik lagi ke kelompok awalnya, ke kelompok awalnya. Kemudian disitu menjelaskan. Nah, setelah mereka selesai menjelaskan semuanya masing-masing kepada anggota timnya, kemudian saya memanggil secara acak di tiap kelompok tersebut untuk menjawab. Misalkan tadinya dia kerjanya nomor 2. Tapi terus saya minta dia ngerjain nomor 3. Terus mereka menjelaskan ke depan dan yang lainnya memperhatikan, seperti itu. Nah, di situ kemudian guru memberikan penguatan kepada anak-anak tentang jawaban penyelesaian dari anak-anak tersebut.
Seperti itu. Jadi aktivitas siswanya seperti itu, Bu Puri. Sebentar. Ini ada pertanyaan Bu dari siapa ini? Sebentar, dari Bu Ervina. Izin bertanya Bu Tiar, yang menyampaikan konsep langsung dari Ibu atau bagaimana? Kita biarkan siswa untuk mengemukakan konsep sesuai dengan kemampuan mereka. Silakan Bu. Jadi yang tadi seperti saya gambarkan, saya awalnya melalui apersepsi pelajaran sebelumnya, kemudian saya memberikan bentuk pertidaksamaan yang mereka harus mencari pola konsepnya tadi. Kalau misalkan untuk bilang pokoknya lebih besar dari 1, itu nanti harus bagaimana gitu. Nah itu mereka yang menyelesaikan seperti itu. Kemudian ketika sudah terjawab, baru saya memberikan penjelasan, penguatan, dan memberikan contoh. Nah, ketika sudah memberikan contoh, baru saya meminta anak-anak untuk mengerjakan soal seperti itu, Bu. Baik, Metode jigsaw. Siap. Baik, Bapak Ibu, ini masih tersedia waktu sekitar 15 menit. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami share. Kalau yang di chat box tidak bisa dibuka, silakan, saya sudah share di WA group. Minimal Bapak Ibu mengisi bagian refleksinya ya, tapi itu karena sudah kita setting harus diisi semua, jadi gak apa-apa yang perencanaan ya Bapak Ibu tuliskan saja ceritanya. Kan tadi dengan materi tadi, eksponen tadi, kalau Bapak Ibu menjadi tim lesson study mau merencanakannya seperti apa. Untuk pelaksanaannya tuliskan saja Bu Tiar sebagai pelaksana. Itu silakan, pokoknya yang penting diisi kalau yang plan sama do. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu posisi sebagai observer di bagian refleksi, di bagian seeing-nya. Kira-kira nih tadi yang dijelaskan oleh Bu Tiar, ini kan sebetulnya idealnya harusnya dipraktekkan ya Bu Tiar ya, ada siswanya, terus Bapak Ibu yang lain melihat, tapi karena ya itu tadi ya, keterbatasan kita juga sedang kondisi virtual begini, tadi mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan oleh Bu Tiar, Bapak Ibu bisa membayangkan lah kondisi di kelas seperti apa, nah refleksinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu, masih tersisa waktu ini 14 menit ya sebelum kita akhiri. Jam 9.30 kita berakhir workshop kita. Ini mohon izin nanti udah pasti ya kalau Bu Tiar mendapat yang nanti kita sepakat memilih 3 lagi termasuk Bu Tiar, berarti tinggal 2 lagi Bapak Ibu yang siapa yang beruntung mendapatkan merchandise buku dari Payopi ya. Silakan nih, jangan disia-siakan kesempatannya Bu Tiar. Jadi saya sambil pantau ya Bapak Ibu di Google Form-nya apakah sudah terisi atau belum. Sambil menunggu, silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi atau dari Pak Yopi atau dari teman-teman yang lain, dari Bu Nur, dari Bu Arlini, atau tadi saya melihat ada yang pernah melakukan lesson study juga selain Bu Tiar. Siapa tadi ya? Oke, baik. Ini Bapak Ibu. Aduh, menarik ya, nggak kerasa ini waktu udah mau 9:30 aja. Ini sesuai dengan waktu yang kita sepakati, ini sudah berakhir waktunya, dan saya sudah melihat ini yang sudah submit dan sudah cukup lengkap ini ya. Jadi kita sepakati ya, ada 3 orang. Yang pertama Bu Tiar ini karena sudah mau berbagi. Yang kedua barusan Bu Ervina, kita apresiasi juga sudah mau berbagi. Dan satu lagi ini saya lihat di hasilnya cukup lengkap ini. Sebentar, bisa di share screen ya? Atau saya bacakan aja ya, Bu Pasri ini. Bu Pasri ini memberikan refleksinya cukup lengkap ini. Pertama, saya foto dulu ya. Oke. Ya, halo. Untuk Bu Pasri, ada Bu Pasri? Ya, ini ada ya. Bu Pasri memberikan refleksinya variasi dalam gaya mengajar, variasi tinggi rendah suara, harus memusatkan perhatian siswa.
Variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar sangat mendukung. Pola interaksi yang dibangun secara berkelompok. Penguatan di awal pembelajaran sangat bagus, yaitu dengan memberikan pertanyaan pancingan. Itu refleksi dari Bu Pasri. Oke, kita sudah dapatkan nih Pak Yopi, 3 peserta yang beruntung hari ini mendapatkan merchandise dari buku Pak Yopi. Pertama Bu Tiar, ini yang presenter kita hari ini yang sudah mau berbagi. Kedua Bu Ervina, yang ketiga Bu Pasri. Selamat ya Bapak Ibu. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus, ini beberapa sudah submit juga, tapi memang sebelum saya kembalikan kepada MC, Pak Yopi ada yang mau disampaikan lagi? Closing statement? Sebentar aja Bu Puri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ini kepada rekan-rekan guru dan juga ada dosen yang alhamdulillah ini konsisten. Pak Ahmad Kosasif, terima kasih ini. Meskipun tidak tergabung dalam riset, tetap kita belajar bareng ya. Jadi Bu Yesi juga memang saya persilahkan untuk bergabung diskusi bareng, sharing pengalaman. Oke, ini sangat menarik sekali ya, terutama terkait ketika Bu Tiar tadi mengajar. Inilah yang sebenarnya yang saya harapkan ketika nanti ada planning untuk mengajar di kelas. Sebelumnya itu kita istilahnya itulah yang namanya participatory action research. Jadi sebelum ngajar itu kita rencanakan, kita lihat bareng-bareng, kemudian kita tanggapi mana sisi mana yang perlu kita perbaiki sebelum terjun ke ke pengajaran. Nah, itu namanya participatory action research. Hampir mirip dengan lesson study, bedanya kalau lesson study itu kan mix ya. Tadi dibilang bahwa bisa antara bahasa Indonesia, guru-guru yang lain. Nah, kalau participatory action research itu memang ada leadernya di sana. Nah, seperti kayak misalkan tadi Bu Tiar mengajar, itu alhamdulillah ada istilahnya, meskipun mohon maaf ya dipaksa dengan Bu Puri gitu ya, oleh Bu Puri, tapi alhamdulillah dari situ ini ya memang itulah yang nanti kita lakukan. Kesulitan saya itu karena materinya itu beda-beda itu loh. Misalkan nih Bu Tiar ngajar kelas berapa Bu Tiar? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Nah, saya itu mau menggandengkan Ibu dengan siapa, itu kadang-kadang bingung. Kalau kemarin Bu Eni dengan Bu ini udah klop ya, Bu Eni dengan sebentar, namanya Bu Dewi ya, itu peluang. Jadi nanti kita bisa kelompokkan jadi satu, kita diskusi bareng gimana ngajar peluang. Tentu saja direncanakan dulu ya nanti kapan, kemudian apa saja yang kita komentari ini komentar konstruktif ya. Beda dengan lesson study tadi kan lebih ke studentnya ya. Kalau kita nanti ke gurunya di-prepare dulu gimana praktek berbasis riset yang diinginkan. Kayak misalkan tadi Bu Tiar itu menggunakan konteks, tanda kutip konteksnya itu berupa bilangan berpangkat. Ya, tadi ya Bu ya. Konteksnya ya saya nggak tahu ya materinya apa, tapi dia menggunakan konteks yang pernah dipahami siswa sebelumnya. Nah, jadi konteks di sini itu tidak harus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menarik. Kemudian perlu ada juga kritis gitu ya. Jadi beda dengan lesson study tadi yang fokusnya ke anak. Kalau participatory itu memang kita biar masukan-masukan itu sebelum mengajar di lapangan. Bahkan setelah ngajar kita refleksi ya, itu kita mana yang baik, mana yang jelek, itu kita diskusikan kemudian kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Misalnya kayak tadi ada loncatan berpikir dari ketika tanda minus itu merubah tanda menjadi, kalau yang lebih besar menjadi kurang. Nah, step ini ya, kenapa kok minus menjadi tandanya berubah? Itu ada missing step yang perlu kita
tambahkan di sana sehingga anak tidak langsung instrumental berpikirnya secara mekanis. Oh, kalau tanda minus itu berubah gitu ya. Tapi harus ada konsep yang mendasari itu. Nah itu yang ingin ini Bu Puri dan teman-teman yang ingin saya nantinya itu menjadi roh penelitian kita itu praktek berbasis riset yang mana nanti kita berkumpul, kalau bisa itu materinya ya boleh sih berbeda-beda, tapi kalau bisa nggak jauh ya, misalkan Bu Tiar kelas 9 ya Bu Tiar ya, 9 10 ya, itu juga gabungnya dengan kelas 10 juga gitu ya, jadi biar ada feedback, perbaikan. Dan kalau bisa kayak Pak Subhan itu kan dia orang matematikawan ya, matematika murni, nah dia masuk dalam ranah matematikanya. Begitu sih sebenarnya inti dari riset kita ya Bu Puri, kan ada intinya itu yang pertama learning community, ya kayak gini itu. Yang kedua adalah participatory action research. Nah kalau riset kita sendiri, dosennya itu design based research. Jadi wadah kita itu risetnya itu adalah design based research. Nah itu yang mencakup tadi ada lesson study, ada participatory action research, ada beberapa penelitian yang dilakukan guru. Nah itu Bu Puri, jadi nanti praktek-praktek mengajar seperti ini itu nanti akan kita lakukan sebelum Bapak Ibu terjun ke lapangan. Tapi memang kita buat ini dulu, instrumen. Pertama itu instrumen itu ya kayak gini tadi, cara ngajar dan segala macam. Sebelum itu buat ini dulu, istilahnya ya kayak pretest, post-test gitu ya. Kan ada beberapa yang sudah selesai tuh kayak Dewi, Bu Eni. Nah itu segera gitu, biar selesai, paling tidak itu Oktober udah selesai. Gitu Bu Puri, mohon maaf agak lama. Terima kasih ini terima kasih sekali ya. Aduh, Masya Allah, ini waktunya malam-malam tapi masih bersedia ini ya. Tapi insya Allah lah kalau ilmu kita kejar, insya Allah berkah lah ya. Amin. Terima kasih juga Pak Yupi ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, ke Mbak Fitri, sebelum saya kembalikan ke Mbak Fitri, MC, Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya, seperti biasa SOP untuk laporan kita. Mohon dibuka videonya, ya. Mohon dibuka videonya, Reza, Yasinta, Bu Fitri, Bu Dewi. Terima kasih Bu Pastri sudah datang. Iya. Saya tunggu-tunggu. Bu Yesi kemana Bu Yesi? Bu Nur hadir? Bu Arlini bantu backup juga ya fotonya ya. Saya capture dari sini tapi Bu Arlini juga bantu capture dari sana ya. Bu Nur, Bu Yesi nggak apa-apa lah. Oke ya. Oke Reza, terima kasih nih sudah stay tune hadir. Ya Bapak Ibu ya, saya capture ya. Duh, gimana kata Pak Yopi ini saya lagi makan terus padahal nggak makan Bapak Ibu. Dasar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada MC Mbak Fitri. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Puri, Ibu Tia, dan Bapak Ahmad tadi ya Bu yang sempat menyampaikan materi juga. Dan juga Bapak Ibu guru yang masih mengikuti acara ini sampai malam. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nur Fitriani. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.